Welcome to Mukus Pusaka. Ngulas buku bagus. Perpustakaan Widya Pustaka. Ismanka pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo Sobat Literasi, kembali lagi bersama kami dalam program Mukus Pusaka. Seperti biasanya, kita akan mengulas dua buah buku bagus yang direkomendasikan oleh teman-teman yang sudah membacanya. For your information, ini merupakan episode kedua. Oke nih, sebelum kita masuk ke acara inti, kita flashback sebentar di episode kemarin. Bagaimana nih menurut kamu di kesan di episode kemarin? Kalau dari aku sendiri, jujur aja lumayan nervous dan gugup nih. Kalau Angeli sendiri gimana? Wah, kalau aku kelihatannya juga agak nervous dan kurang pede di kamera ya, teman-teman. Tapi ya wajar aja nih, karena kan ini baru program pertama kita. Iya, karena kita baru pertama kali ya teman-teman. Jadi diwajarin saja ya. Tapi kedepannya mungkin kami akan lebih baik lagi. Atau menurut teman-teman yang mempunyai masukan, saran, atau kritik kepada kami, boleh kok via DM atau komentar di komenan, agar program kami berkembang lebih baik kedepannya. Oke nih, langsung saja masuk ke acara inti. Boleh kamu dulu deh, Rif? Oke, yang pertama ada kiriman dari Kak Puspa Sakina kelas 11 MIPA 4 IG @puspa_. Buku yang diulas oleh Kak Puspa berjudul 5 cm pengarang Doni Dirgantoro. Klasifikasi novel bergenre persahabatan. Keunggulan buku ini ialah ceritanya bagus, membuat saya memandang sesuatu di sekitar saya dengan cara yang berbeda. Buku ini mengajarkan saya tentang kekuatan, keajaiban, mimpi, dan keyakinan. Wah, keajaiban tentang apa ya kira-kira? Mungkin teman-teman ada yang sudah membacanya. Kelihatannya buku ini bestseller. Sedikit informasi tambahan, 5 cm adalah novel karangan Doni Dirgantoro yang dirilis pada tahun 2005. Secara sederhana, novel ini berisikan kisah tentang harapan, impian, tekad, cinta, dan persahabatan. Novel ini merupakan bestseller di tahun 2005-an hingga pada tahun 2012 diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Wah, ternyata sudah difilmkan. Mana saja novel ini merupakan novel bestseller. Teman-teman sudah pada nonton filmnya belum nih? Informasi selanjutnya, novel ini dimulai dengan diperkenalkannya Genta yang membuat tantangan bagi para sahabat dekatnya. Genta memberikan tantangan sebagai penguji setiap kawanan mereka dengan tidak melakukan pertemuan selama setahun penuh. Pada pertemuan pertama setelah perpisahan selama 1 tahun tersebut, mereka berjanji untuk melakukan pendakian bersama menuju puncak gunung Semeru. Keseruan cerita terdapat dalam upaya menaklukkan puncak Semeru. Kesedihan, pengorbanan, setia kawanan, semua tersaji di balutan petualangan. Wah, ternyata ini buku tentang petualangan. Sepertinya cocok nih buku untuk kalian yang suka berpetualangan, beradventure, atau di sekitar alam-alam ya. Aku yakin buku ini cocok deh untuk kalian membacanya. Langsung saja yuk kalian ke perpustakaan mencari buku 5 cm untuk kalian baca. Nah, itu nanti sedikit ulasan dari buku 5 cm. Kemudian ada moto dari Kak Puspa. Motonya yaitu menambah wawasan dengan membaca. Wah, mungkin yang dimaksud Kak Puspa ini menambah wawasan dengan membaca seperti mencari informasi di gadget atau di majalah atau apapun tuh. Intinya kita menambah wawasan dengan cara membaca dengan berbagai informasi yang ada. Oke, itu adalah ulasan buku pertama dari Kak Puspa. Selanjutnya, Angeli bisa mengulas buku berikutnya. Oke teman-teman, mungkin untuk yang kedua yaitu dari Kak Mutiara Murni W.A dari kelas 10-8. IG-nya yaitu @_mut. IG-nya yaitu @muti_ra. Hanya tuh panjang, hanya tuh ada 3 ya teman-teman. Buku yang direkomendasikan Kak Mutiara ini yaitu berjudul Friendzone. Bentar Jo, kayaknya judul buku ini pernah kita ulas di episode sebelumnya. Wah, iya juga ya. Berarti kami di sini tidak akan mengulas lebih lanjut. Kami cuma membacakan keunggulan buku Friendzone dari Kak Mutiara. Keunggulannya yaitu alurnya bagus, isi dalam novelnya itu isinya romance. Wah, nampaknya tidak jauh berbeda dan baik diulas kemarin.
Isinya hampir sama, yaitu tentang romance. Moto dari Kak Mutiara ini yaitu membaca adalah jendela ilmu. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca ya teman-teman. Nah, aku setuju tuh sama motonya Kak Mutiara. Oke, langsung saja ke pengirim selanjutnya, yaitu Kak Yunita Kuswatwi Saraswati dari kelas 10-7. IG-nya mentri_. Buku yang direkomendasikan Kak Yunita ini berjudul Moza Chiko, pengarangnya yaitu Poppy Pertiwi. Bergenre tenblik. Keunggulan buku yang diulas Kak Yunita ini, Moza berjuang untuk mendapatkan hati seorang Chiko yang dingin, dan bahkan Moza sering tertolak dengan Chiko, tetapi Moza selalu berjuang demi cintanya. Oh, ternyata ini tentang buku perjuangan mencari cinta sejati. Kayak tahu banget Angel. Wah, kamu sok tahu banget sih. Enggak juga sih. Untuk informasi, Moza Chiko ini pengarangnya yaitu Poppy Pertiwi. Sepertinya Kak Poppy Pertiwi ini dikenal tidak terlepas dari mengangkat tema tentang kisah anak remaja. Buku ini mengisahkan tentang seorang siswa bernama Chiko Gadangga dan Moza Adisti. Si Chiko adalah murid laki-laki yang paling keras kepala dan banyak masalah di sekolahnya. Wah, sepertinya keras kepala ini kayaknya seperti Arif ya teman-teman. Wah, enggak dong. Apa namanya, rajin dan minta menabung. Waduh, oke deh, baiklah kita izain aja ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di SMA Raja Wali ini dia bertemu dengan seorang siswa hiperaktif, cowok dan super ceria, yaitu Moza Adisti. Singkat cerita, Moza bertekad membuat Chiko yang kasar menjadi suka padanya, tetapi Chiko selalu saja menyakiti hati Moza dengan perlakuannya. Wah, sepertinya Moza orangnya tidak gampang putus asa ya teman-teman. Tidak seperti kalangan yang sekarang. Biasanya ya teman-teman, biasanya nih, seseorang kalau sudah mendapatkan perilaku yang membuat dia merasa harus mundur, mereka harus mundur. Tapi seorang Moza ini bertekad, dia ingin mendapatkan cintanya seorang Chiko. Wah, ternyata Moza ini perempuan yang mempunyai tekad yang sangat kuat ya. Wah, bener juga deh, Moza ini seorang yang tekad untuk mendapatkan cintanya. Akhirnya Moza sadar dan meninggalkan Chiko begitu saja, sehingga membuat Chiko sadar bahwa Moza sangat berarti dalam hidupnya. Ternyata benar, seseorang mempunyai batas kesabaran. Karena pada dasarnya manusia mempunyai batas kesabarannya masing-masing. Jadi jangan sia-siakan orang yang memberi kesempatan kepada kalian. Cerita Moza Chiko ini juga menarik perhatian produser MD Picture dan rencananya akan diadaptasi menjadi film layar lebar. Wah, kalau ini film sudah jadi, kamu tertarik menonton tidak nih, Rip? Aku sih tertarik banget buat nonton perjuangan Moza untuk mendapatkan hati cinta Chiko. Tapi sebelum kalian menonton di film, kalian baca dulu yuk Moza Chiko. Bisa juga kalian ke perpus meminjam novel Moza Chiko. Moto dari Kak Yunita yaitu ayo baca buku, karena buku sangat menyenangkan. Betul gak nih? Betul banget tuh. Oke Jal, sebelum kita closing ada tambahan gak dari kamu? Sepertinya nggak ada ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada tambahan dari Angel, demikianlah episode kali ini dalam program Mengukus Pusaka. Ngulas buku bagus di perpustakaan Widya Pustaka. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.